Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Senin 6 Februari 2023 tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mana bisa tidak realistis? Itulah kira-kira yang terlontar dari ucapan kita ketika kita mendengar perkataan Yesus dalam nats ini. Bukankah kemiskinan sulit diidentikan dengan kebahagiaan? Kita cenderung merohanikan kata miskin di sini sebagai miskin yang bukan karena kekurangan harta benda. Memang dalam Injil Matius dipakai istilah miskin di hadapan Allah. Namun Injil Lukas memang memaksudkan miskin di sini sebagai miskin secara sosial ekonomi. Mereka inilah yang disebut berbahagia. Betulkah demikian? Perikop sebelumnya menunjukkan bahwa para pendengar Yesus adalah kebanyakan orang yang baru disembuhkan dan dipulihkan. Mereka orang kebanyakan orang-orang kecil, orang tak berlimpah harta benda, rakyat jelata. Yesus menyapa mereka berbahagia dalam arti bahwa mereka itulah sasaran Injil Kerajaan Allah. Mereka meskipun dalam keadaan miskin, diterima bahkan diindahkan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu hal ini bukan berarti bahwa orang kaya ditolak dalam kerajaan Allah. Bukan. Namun fokus ucapan Yesus di sini adalah orang miskin, bukan orang kaya. Penerimaan kepada orang miskin tidak otomatis berarti menyingkirkan orang kaya. Kerajaan Allah tidak diskriminatif. Demikian juga walau dalam nas ini Yesus fokus berbicara kepada orang miskin, bukan berarti bahwa orang miskin otomatis masuk kerajaan Allah. Bukan demikian. Keberpihakan Yesus Kristus kepada orang miskin seperti dalam nats ini harus direspon orang miskin dengan iman percaya kepadanya, dengan hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, hidup di dalam kesetiaan kepadanya walau hidup miskin. Biarpun miskin, kalau jahat tentu tidak berbahagia seperti kata Yesus Kristus di dalam nats ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita saat ini mengalami penderitaan karena iman. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Hal ini saja seharusnya membuat kita bergembira dan bersukacita. Bersukacita akan membuat perasaan ringan dan nyaman. Pastilah hal ini jauh lebih baik daripada tenggelam di dalam berkeluh kesah. Dengan bersukacita, kita dapat terus bersyukur dalam berbagai keadaan hidup yang kita hadapi. Maka apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita dapat merasa ringan dan bersukacita dan berbahagia. Ringan karena kekuatan sesungguhnya datang dari Tuhan. Dialah alasan bagi kita
untuk tetap bersukacita dan tetap berbahagia, serta tetap melayani di dalam gereja, di dalam kehidupan ini kepada siapapun tanpa diskriminatif. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 228 ayat 3, Yesus hapus aku. Di harajaonmu, tigordo uhumu, homa hui huton, lau Tuhan ngoluan, nang torang tarida, sonang donasida, di harajaonmu, alani uhumu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena berkat dan anugerah Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus mengajar kami untuk hidup senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Seperti apapun kehidupan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan karena Tuhan kami dapat kuat dan berbahagia, bersukacita di dalam hidup ini. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menjadi berkat, menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberkati dan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.